kita apa ini? Oh sudah di bagiannya. Baik Bapak Ibu semuanya, sebetulnya pagi ini kita juga ingin menghadirkan Pak Anton ya selaku Kepala LPMAD, tapi beliau saat ini menghadiri hajatan pernikahan salah satu staf UAD, dan sebetulnya saya pun juga terjadwal, tapi demi menemani Bapak Ibu semuanya dan terutama satu tim di BRI untuk tetap di sini hingga kami tidak datang untuk menghadiri pernikahan staf di LPMAD. Mudah-mudahan perjalanan beliau lancar sampai pulang di nanti sore. Baik, langsung saja untuk sambutan kita lewatkan, tapi tentu intinya sangat merespon baik ya komitmen Bapak Ibu yang telah berpartisipasi dalam penelitian ini, dan juga BSI yang menyiapkan sistemnya dengan ya sangat luar biasa. Baik, untuk yang pertama kita langsung kepada Pak Teten, Pak Fatwa Tentama untuk memberikan materinya, dan mudah-mudahan nanti Bapak Ibu semuanya bisa menyimak dengan sebaik-baiknya. Baik, kita mulai dengan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Pak Fatwa kami persilahkan. Baik Mas Udin, matur nuwun. Mas Udin di mute dulu ya, supaya enggak balik suaranya. Baik, izin share screen. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang kami hormati Kepala Urusan Riset Inovasi Mas Wahyudin dan rekan-rekan ketua maupun anggota penelitian internal UAD. Mohon maaf, ini di LPPM sedang ada pembangunan musola ya di samping ya, jadi suaranya ketok-ketok palunya sedikit mengganggu. Semoga suara saya terdengar dengan jelas. Baik rekan-rekan semuanya, kita sampaikan beberapa hal ya terkait dengan sosialisasi kontrak penelitian internal UAD untuk penelitian tahun 2020-2021. Oke, baik. Bapak, Ibu, rekan-rekan semuanya yang berbahagia pada siang hari ini sebagai pengantar kami bahwa pada penelitian internal UAD 2019-2020 kemarin itu seperti yang Bapak Ibu alami ya, kita mengalami penundaan dikarenakan pada tahun 2020 ya kita ada wabah pandemi COVID-19 ya, yang itu berdampak pada semua proses-proses yang ada di penelitian di bidang riset inovasi ya. Di antaranya adalah tahapan pencairan dana ya, yang itu juga berdampak ke sana ya. Kita ada beberapa tahapan kemarin ketika penelitian tahun 2019-2020 ya, ada tahap 1, tahap 2, tahap 3, itu aja ada sub tahapnya dan seterusnya. Itu menjadi hal yang kita alami sebagai dampak dari beberapa fenomena ya, diantaranya pandemi COVID-19 itu. Kemudian selain itu juga berdampak pada selesainya pelaksanaan penelitian ketika ada pandemi COVID-19 ya, sehingga itu secara tidak langsung juga menyebabkan mundurnya beberapa agenda kita yang seharusnya sudah ditentukan timeline untuk pengumpulan laporan akhir ya waktu itu ya tahun 2020 ya, sehingga kita mundur sampai bulan Januari. Selain itu juga tercapainya luaran tentu saja itu menjadi dampak terakhir ya yang terkendala akibat dari pandemi COVID-19 itu, sehingga kita memang harus menyelesaikan permasalahan-permasalahan itu secara bertahap, dan alhamdulillah semuanya bisa teratasi ya, walaupun
berdampak pada timeline proses penelitian internal UAD yang tahun 2020-2021 ini. Karena seharusnya sosialisasi kontrak ini dilakukan biasanya ya kalau tidak ada dampak itu adalah bulan April biasanya, akhir April. Di timeline kami adalah 25 April 2021 ya, sebelumnya juga sekitar itu, sehingga karena beberapa hal tersebut menjadi molor ya, menjadi seharusnya di akhir bulan Mei. Kami mensosialisasikannya di tanggal 31 kemarin seharusnya terjadwalnya. Tetapi karena ternyata hari Selasa juga ketika kita jadwalkan per kontraknya ini pas tanggal merah, kemudian hari Rabu itu kita jadwalkan ternyata full ya waktu itu Zoom-nya ya yang kapasitasnya kita sesuaikan dengan jumlah dari pengusul itu full ya di universitas, sehingga kita mendapatkan jadwal pada hari ini ya, pada tanggal 3. Oke, baik. Alhamdulillah kita sudah ada pada tahap sosialisasi kontrak ya, artinya proses kontrak untuk para peneliti ya, yang sebelumnya kita berproses ya. Memang prosesnya ini membutuhkan effort yang tinggi ya, karena merupakan sistem portal penelitian baru ya, sehingga kami beberapa kali melakukan sosialisasi, walaupun dengan sosialisasi tersebut masih banyak kendala yang dialami oleh dosen-dosen, yang itu menjadi resiko kami untuk memberikan pelayanan, bahkan menunggu, bahkan melakukan BIMTEK dan seterusnya, karena ini adalah sistem yang baru dikenal mungkin ya beberapa peneliti di lingkungan kita. Dari proses pengusulan proposal penelitian, kemudian ada proses review, dan proses review itu juga sistemnya baru baik untuk reviewer maupun untuk peneliti ya ketika merespon hasil review itu. Kemudian kita juga sistemnya baru untuk proses yudisium anggaran ya, dan kontrak penelitian ini, termasuk informasi pendanaan dan pencairan, semuanya berbasis pada pengembangan sistem portal yang saat ini ya. Sehingga teman-teman diharapkan dapat menyesuaikan ya perubahan-perubahan yang kita lakukan, karena itu juga demi lancarnya proses ya, efektivitas proses penelitian dari awal sampai akhir nanti ya, sampai dengan pengawalan luaran. Kemudian setelah ini pun nanti proses laporan kemajuan atau monefnya pun akan kita kembangkan sistemnya di portal penelitian ya, termasuk proses laporan akhir dan luaran atau validasinya. Itu akan kita kembangkan sehingga nanti rekan-rekan semuanya diharapkan dapat mengikutinya dan aktif bertanya. Insya Allah saya dan Mas Udin akan sangat senang untuk menjawab pertanyaan Bapak Ibu sekalian ya, dari yang masalah kecil sampai dengan masalah besar ya, karena memang ini adalah bagian dari sosialisasi kami menggunakan sistem portal yang baru ini. Termasuk di dalamnya nanti kami lagi-lagi menekankan terkait dengan proses pengawalan luaran. Jadi nanti kita jelaskan juga di dalam kontrak ya, adanya pengawalan luaran saat ini ya, tidak seperti sebelumnya. Saat ini kita betul-betul mengawal luaran sampai capaian minimal dari luaran itu terpenuhi, yaitu accepted, atau kalau kekayaan intelektual terdaftar, atau naik cetak kalau buku dan lain sebagainya. Itu akan kita kawal sampai dimulai dari capaian minimal sampai akhirnya adalah terbit seperti itu. Itu sistem yang akan kita setting ya, akan kita kembangkan untuk sampai kepada pengalaman sistem pengawalan luaran dari Bapak Ibu sekalian dari hasil risetnya. Kemudian juga kami mengembangkan web LPPM sebagai informasi atau wadah ya, wadah resmi kami ya, wadah resmi kami untuk membantu kami dalam administrasi maupun penyampaian materi-materi maupun informasi-informasi atau pengumuman-pengumuman yang terkait dengan penelitian ya. Jadi Bapak Ibu sekalian diharapkan aktif juga ya. Harapan kami ya ini, harapan kami Bapak Ibu sekalian aktif membuka web LPPM khususnya bagian informasi atau pengumuman atau materi sebelum Bapak Ibu menanyakan ke kami terkait dengan permasalahan Bapak Ibu sekalian. Karena insya Allah apa yang menjadi permasalahan rekan-rekan semuanya atau apa yang
tidak diketahui rekan-rekan semuanya, mungkin ada di dalam informasi atau pengumuman-pengumuman yang kami upload di dalam web LPPM. Itu selalu kami tekankan karena kami berpusat di web LPPM untuk yang di luar portal penelitian. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini saya harapkan sudah dilakukan ya oleh Bapak Ibu sekalian ya. Jadi portal penelitian itu nanti bentuknya seperti ini. Ini portal saya ya kebetulan ya. Bapak Ibu nanti akan ada judul ya, ketika klik penelitian saya itu akan ada judul ya, akan ada judul penelitian Bapak Ibu. Itu mohon itu bisa diklik ya Bapak Ibu sekalian. Saya takutnya itu Bapak Ibu ada yang belum pernah mengeklik isinya dari judul ini ya. Jadi kalau diklik itu nanti akan keluar informasi secara detail dari usulan Bapak Ibu sekalian. Nah, itu tolong untuk dipelajari atau dipraktekkan, di-apply untuk beberapa perubahan-perubahan yang ada di portal kita. Karena kalau teman-teman mencoba itu, nanti Bapak Ibu sekalian itu akan, ini ya, ini tampilannya, akan ada informasi unduh proposal penelitian dalam bentuk PDP full-nya. Jadi Bapak Ibu sekalian kalau menginginkan laporan usulan penelitiannya komplit itu ada di sini. Silahkan untuk arsip atau untuk data yang lain dari cover, kemudian dari informasi ketua, anggota, mahasiswanya yang ada di dalam cover, kemudian halaman pengesahan, cover letter hasil revisi proposal penelitian Bapak Ibu sekalian, kemudian rincian data penelitian, template proposal substansinya yang sudah Bapak Ibu revisi di versi akhirnya, itu ada di dalam full ini ya, full proposalnya, termasuk biodata ketua, anggota, bahkan sampai dengan instrumen penelitian jika ada itu ya, dan lain sebagainya. Silahkan diunduh di sini ya. Itu belum kami sampaikan dulu ketika sosialisasi di awal, karena memang sosialisasi di awal kita fokus pada proses pengusulan usulan ya, belum sampai pada hasil akhir dari usulan rekan-rekan semuanya ketika sudah selesai proses revisinya ya, karena waktu itu belum direview oleh reviewer seperti itu. Monggo silahkan untuk diakses di dalam portalnya masing-masing. Ini kami sosialisasikan lagi ya. Sekali lagi silahkan untuk dipraktekkan atau dicoba ya. Kemudian di dalam penelitian saya itu ya, ini terkait dengan kontrak ya. Ada informasi di sini adalah periodenya, kemudian judulnya kalau Bapak Ibu mengikuti memenuhi kuota maksimal ya 2 judul penelitian, maka bisa untuk ngecek ya, di sini ada 2 judul ya. Tapi Bapak Ibu sekalian, untuk tampilan di nomor 1 ini berbeda dengan tampilan di nomor 2 karena ketika sudah kita setting kontrak penelitiannya itu hanya ketua ya sebagai peneliti ya, ketua peneliti yang akan bisa untuk mendownload kontrak penelitiannya seperti itu. Jadi ini silahkan nanti ada set kontrak, ada hasil review proposal, ada surat perintah bayar. Ini Bapak Ibu sekalian bisa mencoba untuk mengklik ya, informasi dana yang kami setujui ada di SPB, baik itu yang disetujui di 70 secara total, kemudian 70%-nya berapa, kemudian 30%-nya berapa ada di SPB ini. Kemudian untuk mendownloadnya ada di aksi ini ya. Ini kita praktekkan. Ya ini detailnya ya di menu SPB penelitian. Tolong dibaca ini dulu ya, keterangan. Kami sekali lagi mensosialisasikan informasi ini supaya tidak bertanya di hal yang sudah kita sampaikan dalam sosialisasi, karena itu selalu berulang-ulang pertanyaannya. SPB tahap pertama berarti di sini adalah setelan kontrak penelitian, SPB tahap kedua setelah penelitian dinyatakan selesai. Jadi nanti ada 2 tahap ya. Yang pertama tahap 70% itu setelah kontrak penelitian diselesaikan kewajibannya sampai upload. Kemudian yang kedua adalah 30% ketika sudah selesai penelitiannya begitu. Nah, yang perlu diperhatikan di sini itu ada dana penelitian yang ada judul penelitian, kemudian ada dana penelitian, kemudian ada jumlah total dana yang disetujui ya, jumlah total dana yang disetujui oleh LPPM. Kemudian di sini juga ada tahapan, informasi tahapan dari pencairan dananya. Ada tahap pertama, ada tahap kedua. Kemudian di sini yang diperhatikan, yang saya beri tanda ini ya, tanda petunjuk ini ya, itu kami tekankan.
ada 70% sekian, kemudian 30% sekian, itu sudah otomatis juga akan ada di dalam kontrak penelitian Bapak Ibu sekalian. Kemudian nanti Bapak Ibu sekalian, kami juga akan memberikan informasi. Ini yang penting dan selalu berulang. Tanggal realisasi pencairannya. Jadi kalau kami sudah mencairkan dana penelitiannya, baik tahap pertama maupun tahap kedua, kami akan mencantumkan tanggal pencairannya di tanggal realisasi ini. Supaya Bapak Ibu sekalian tidak menanyakan ke kami, apakah sudah cair atau belum ya Pak, dan seterusnya. Walaupun kami sudah menginformasikan di dalam grup atau di dalam web LPPM, tetapi tetap kami akan memberikan informasi di dalam kolom ini. Kemudian kami akan berikan catatan di situ ya, memberikan catatan. Nanti tergantung kalau ada kasus atau mungkin ada informasi lebih lanjut, kami akan memberikannya di dalam catatan-catatan di SPB ini. Nah, ini ya, rekan-rekan semuanya, ini saya mengantisipasi pertanyaan ya, jadi meminimalis ya, meminimalis pertanyaan terkait dengan dana ya. Jadi dana penelitian yang sudah kita setujui oleh LPPM ya, melalui yudisium anggaran ya kami menyebutnya seperti itu ditentukan oleh beberapa poin ya, beberapa hal. Yang pertama adalah ini yang paling krusial ya, pos atau alokasi anggaran pendanaan penelitian dana internal UAD yang tahun 2020-2021 ini tentu saja menyesuaikan dengan itu ya, berdasarkan nego costing tahun lalu ya, Agustus 2020 yang disetujui oleh universitas. Tentu saja di situ universitas menyetujui saat itu dengan berbagai pertimbangan ya, termasuk kondisi kita di saat pandemi COVID-19 ya, yang kemudian memang itu menjadi dasar kita untuk menentukan anggaran penelitian yang baik. Kemudian yang kedua adalah jadi reviewer penelitian itu juga memberikan feedback ya kepada kami terkait dengan anggaran-anggaran yang diusulkan oleh setiap peneliti seperti itu. Kemudian selain itu juga hasil sidang yudisium anggaran yang disetujui oleh LPPM berdasarkan poin 1 dan poin 2 seperti itu. Nah, tetapi ya kalau Bapak Ibu perhatikan ya intinya adalah kalau kita simpulkan itu kan semua lolos didanai ya, itu yang patut kita syukuri ya. Jadi semua lolos didanai. Walaupun ada permasalahan-permasalahan yang krusial, kami berusaha untuk memediasi, untuk memanggil atau untuk menyelesaikannya dengan berbagai solusi ya. Nah, tetapi memang ada beberapa kalau mungkin nanti Bapak Ibu cek ya untuk anggaran yang di ACC atau yang disetujui, mungkin ada beberapa hal yang itu perubahan dananya itu sangat gratis ya, sangat gratis karena beberapa faktor setelah kami cek ya. Itu mohon untuk diperhatikan oleh Bapak Ibu sekalian. Yang pertama ini ya, usulan dana yang diajukan itu melebihi pagu pendanaan internal yang sudah ditentukan. Itu tidak sedikit yang seperti itu. Jadi banyak peneliti yang tidak melihat usulan dana yang diajukan itu pagunya itu berapa maksimal. Sehingga banyak yang mengusulkan lebih dari pagu yang ditentukan. Itu beberapa temuan kami. Kemudian yang kedua itu adalah peneliti tidak memperhatikan, peneliti tidak memperhatikan tingkat pendidikan dan jabatan fungsionalnya ketika memilih skema di dalam penelitian itu sehingga tidak sinkron. Nah, ini kaitannya dengan poin berikutnya. Ada beberapa peneliti yang menginformasikan ke kami ya, di awal dulu kami sudah minta kepada Bapak Ibu sekalian untuk mengupdate tingkat pendidikan dan juga jabatan fungsionalnya melalui kalau di kami tim IT kami Mas Dika yang melalui Mas Dika untuk disesuaikan dengan kondisi yang sekarang. Jika tidak, maka data yang ada di dalam sistem portal itu adalah data yang terakhir sebelum diupdate. Artinya data lama. Sehingga kemarin kan banyak sekali yang update tingkat pendidikan dan juga jabatan fungsional. Kami mengapresiasi itu dan alhamdulillah cukup banyak yang mengupdate-nya.
Tetapi ada beberapa yang tidak tahu, lupa, atau bagaimana saya tidak bisa memastikan eh, tingkat pendidikan dan jabatan fungsional itu diabaikan ya, jadi menggunakan yang lama, tidak diupdate, sehingga penentuan dananya pun akan menyesuaikan yang ada di depan kami, yang lama seperti itu, sehingga itu berdampak pada jumlah dana maksimal yang bisa diakses oleh peneliti tersebut seperti itu. Kemudian peneliti tidak mengupdate poin berikutnya skema ini. Ini untuk yang mengajukan PUP dan PUPS ya. Jadi penelitian unggulan prodi dan penelitian unggulan pusat studi itu mohon diperhatikan sekali lagi. Kami sudah menginformasikan jauh-jauh hari sebelum sosialisasi yang terkait dengan portal yang baru, bahwa kami menagih ya, kami meminta agar prodi itu bisa mengumpulkan atau bisa menyampaikan kepada kami renstra prodinya, renstra penelitian prodinya, dan juga menyampaikan untuk pusat studi adalah renstra penelitian pusat studinya, karena itu terkait dengan skema PUP atau PUPS yang diusulkan. Jika tidak memiliki renstra atau tidak mengumpulkan renstra atau tidak menyampaikan ke kami bahwa para peneliti dengan skema tersebut memiliki renstra tersebut, maka pendanaannya akan kami alihkan kepada pendanaan skema non unggulan yang bukan PUP ataupun PUPS seperti itu. Itu kalau ada nanti yang saya skemanya ini kok dananya sekian, itu tolong diperhatikan untuk renstranya juga. Kemudian yang berikutnya alasannya ini yang selalu juga kami sampaikan, bahkan kita menekankan setiap sosialisasi kepada rekan-rekan semuanya. Karena kami di sistem yang baru ini, baik dosen pemula PDP atau dosen junior sampai dengan senior, dari peneliti pemula sampai dengan peneliti yang expert ya, itu selalu kalau yang expert insya Allah sudah paham betul ya, tetapi kami selalu memperkenalkan jenis riset, TKT, dan luarannya. Walaupun itu peneliti baru ya, kalaupun itu belum paham ya harus membaca dan juga mengikuti sosialisasi yang kita lakukan. Karena memang antara jenis riset, TKT atau tingkat kesiapterapan teknologi dan luarannya itu harus sinkron. Kalau tidak sinkron, itu akan berpengaruh pada pendanaannya. Ya, misalnya kemarin yang banyak kita temui adalah misalnya mengajukan penelitian inovasi potensi paten misalnya. Jadi PIPP. Itu TKT-nya tentu saja risetnya adalah riset terapan. TKT-nya bisa di atas 3 ya. Jadi bukan riset dasar lagi. Nah, itu luarannya, itu ada yang luarannya masih hak cipta misalnya. Atau luarannya jurnal internasional, riset terapan luarannya jurnal internasional atau jurnal nasional terakreditasi. Itu kan sudah bukan luarannya riset terapan, itu luarannya riset dasar. Hak cipta luarannya riset dasar. Itu bisa diperhatikan karena memang itu menjadi sangat penting bagi setiap peneliti ya untuk menyesuaikan, mensinkronkan antara 3 hal itu. Kemudian tidak sinkron antara skema penelitian dengan persyaratan pengusul tadi sudah kita sampaikan ya, dan atau luaran wajibnya. Jadi ini tolong disinkronkan. Skemanya apa? Panduannya dibaca, kemudian persyaratan pengusulnya apa, kemudian luaran wajibnya seperti apa. Itu tolong diikuti sehingga dana yang diusulkan itu sesuai dengan skemanya, sesuai dengan persyaratan pengusulnya dan luaran wajibnya. Itu harapan kami seperti itu. Kemudian ini ada beberapa yang salah skema penelitian juga ada ya. Mohon untuk jangan sampai salah lah. Maksud skema penelitian sampai salah ya. Sehingga kami harus merevisi beberapa hal yang cukup panjang prosesnya kalau sampai dengan salah skema penelitian. Seperti itu. Tetapi sekali lagi yang patut disyukuri adalah semuanya lolos didanai dan insya Allah kita memaksimalkan tidak kurang dari 90% ya. Jadi minimal 90% dari total dana itu kita setujui ya. Jadi tidak ada yang kurang dari 90% kecuali kasus-kasus tertentu yang tadi saya sampaikan ya. Jadi silakan untuk
kita gunakan sebaik-baiknya, disesuaikan dengan anggarannya, apa yang akan kita lakukan di dalam riset kita, seperti itu. Kemudian, oke, ini kembali saya singgung ya, rekan-rekan semuanya, kembali saya singgung, riset dasar itu, jenis riset itu ada 3, riset dasar, riset terapan, riset pengembangan. Itu harus rekan-rekan pahami bagi yang belum tahu ya. Kemudian skala TKT-nya riset dasar itu 1-3, riset terapan itu 4-6, riset pengembangan itu 7-9. Seperti itu. Nah, ini jenis riset skala TKT, luaran atau output itu tolong sinkron. Tolong sinkron. Ini kaitannya dengan anggaran yang akan diterima oleh Bapak Ibu sekalian. Ya kalau publikasi pada jurnal internasional, mau internasional bereputasi, mau jurnal terakreditasi nasional, terakreditasi Sinta dan seterusnya, ya itu maksudnya adalah riset dasar, ya karena bentuknya artikel, publikasi. Hak cipta kita sudah sepakati di awal bahwa hak cipta itu maksudnya di dalam riset dasar. Kalau mau ke riset terapan, ya tentu saja TKT 4-6, produknya adalah paten sederhana, desain industri, desain tata letak, dan seterusnya, sampai dengan draft naskah kebijakan, kemudian prototipe, ya sampai dengan naskah kebijakan yang akan disahkan dan seterusnya. Ini tolong rekan-rekan semuanya bisa memperhatikan terkait dengan luaran penelitian ini sehingga next ya atau dalam prosesnya nanti atau tahun depan tidak terulang dan bisa memaksimalkan jatah ya atau haknya sesuai dengan riset jenis risetnya ya sehingga tidak menurunkan anggaran yang seharusnya diperoleh. Oke, kontrak penelitian ini kami sampaikan lagi kepada rekan-rekan semuanya. Kemarin di grup ya, wah ada yang gercep ya, gerak cepat langsung mendownload. Itu tolong downloadnya nanti setelah sosialisasi ini atau per sekarang boleh didownload karena ada beberapa poin yang selalu kita update ya. Jadi tolong untuk segera mendownloadnya setelah kami mensosialisasikan ini ya, atau sekarang it's okay ya, tapi jangan yang kemarin-kemarin sudah download abaikan ya. Itu tolong seperti itu sehingga kemarin yang gerak cepat itu segera disesuaikan lagi. Begitu ya. Jadi di situ nanti akan ada informasi-informasi penting yang akan kami sampaikan. Di set kontrak penelitian ya, ketika kita klik ya, tadi yang sudah saya sampaikan di depan, kita klik set kontrak penelitian, itu nanti ada menu download kontrak ya. Jadi di sini tolong dibaca dulu. Sekali lagi saya selalu menyampaikan bahwa petunjuk itu mohon untuk dibaca. Ini yang sering lupa. Ya, download file kontrak terlebih dahulu. Ya sudah di-download dulu. Setelah ditandatangani dengan materai diupload kontrak melalui form di bawah ini. Oke, di-download. Ditandatangani dengan materai kemudian diupload. Uploadnya di mana? Di bagian browse ini ya. Jadi diupload file kontrak penelitian itu. Setelah ditandatangani siapa? Tandatangani peneliti bermaterai dengan kepala LPPM. Seperti itu. Nanti prosesnya akan kita ingatkan lagi. Ini kemudian disimpan ya, dan kontrak itu akan sampai kepada kami sebagai dasar untuk pencairan tahap pertama 70% dana penelitian rekan-rekan semuanya. Ketika kami di dalam sistem tidak menemukan ya file dari kontrak penelitian yang sudah lengkap, ya kami garis bawahi sudah lengkap dengan tanda tangan bermaterai peneliti dan juga kepala LPPM, maka itu nanti akan berdampak pada pencairannya seperti itu. Itu kami sampaikan di sosialisasi ini. Nah, ini proses kontrak penelitiannya rekan-rekan semuanya ya. Ketua peneliti ya, kami sampaikan ketua peneliti. Kalau ketuanya tidak hadir saat ini, mohon untuk disampaikan kalau anggotanya yang mewakili ya. Ketua peneliti mendownload kontrak penelitian, kemudian mohon untuk dibaca dan dipahami isi kontraknya. Nanti akan saya bantu untuk membaca dan memahaminya karena ada informasi yang penting yang selalu kami tekankan di situ yang seringkali rekan-rekan semuanya kelupaan untuk membacanya ya atau belum membacanya seperti itu. Minimal sudah saya bantu pada sosialisasi ini untuk informasi di dalam kontrak tersebut. Kemudian tanda tangan di atas materi 10.000 ya. Kemudian di-scan, kemudian tanda tangan kepala LPPM melalui web LPPM menu sekretariatan.
jangan ada dari rekan-rekan semuanya yang bertanya lagi atau datang ke LPPM untuk minta tanda tangan kepala LPPM seperti yang kemarin. Ada yang datang ke LPPM kemudian meminta kami tanda tangan. Waduh, repot kami. Ini sudah kami sosialisasikan seperti itu. Nah, kemudian mohon untuk diikuti prosesnya ya, karena nanti tanpa rekan-rekan datang ke kita, nanti cukup melalui menu sekretariatan dan akan dikirimkan ke email seperti waktu lembar pengesahan di usulan proposal sebelumnya. Kemudian dikirim ke email pengusul, kemudian upload di portal penelitian OAD ya tadi yang saya sampaikan, kemudian selesai. Dah di situ, tidak perlu ada proses yang lain karena beberapa dosen juga menanyakan ke kami untuk memastikan, Bapak kami sudah upload di portal penelitian OAD, kemudian proses berikutnya apa ya? Ada ketidakyakinan. Tapi ini sudah selesai. Apa tahap berikutnya? Wait ya, menunggu saja, menunggu pencairan dana ke rekening masing-masing ketua pengusul. Ya, jadi rekeningnya ada di ketua pengusul, begitu. Ini terkait dengan proses kontrak penelitian. Ini terkait dengan permohonan tanda tangan kepala LPPM, kami mempunyai prinsip ya, pelayanan atau pengembalian form dari tanda tangan kontrak ini ya tanda tangan dari sekretariatan kami itu adalah 2 hari maksimal ya. Jadi kami berupaya untuk 2 hari, tidak melebihi 2 hari di dalam melayani tanda tangan kepada Bapak Ibu sekalian. Mohon untuk jangan mepet-mepet karena kami nanti akan memberikan deadline waktu untuk mengupload proposal, mengupload kontrak yang sudah ditandatangani oleh Bapak Ibu dan Kepala LPPM. Tapi jangan mepet-mepet nanti kasihan tim sekretariatan ya karena harus menyesuaikan dengan rekan-rekan semuanya di masa deadline-nya. Nah, rekan-rekan semuanya, hal penting yang harus diperhatikan di kontrak penelitian ya, itu yang pertama, yang sekarang sudah mendownload, alhamdulillah bisa menyimak, yang belum bisa diperhatikan poin-poin ini. Nomor kontrak sudah lengkap atau terisi ya, jadi nanti bisa disampaikan ke kami, bisa japri ke saya atau ke Mas Udin jika ada poin-poin ini yang belum sesuai ya. Kemudian surat perjanjian pelaksanaan penelitian itu berlaku sejak 1 Juli 2021 ya. Di proposal sebelumnya, Bapak Ibu sudah mensepakati bahwa penelitian dilakukan dalam waktu 7 bulan. Itu Bapak Ibu sekalian bisa cek di lembar pengesahannya ya, 7 bulan. Berarti Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Akhir Desember tanggal 31 ya, itu harus clear ya, selesai ya. Jadi 7 bulan pas. Jadi setelah itu semoga periode berikutnya kembali normal untuk timeline-nya ya. Jadi lebih cepat nantinya. Jadi mohon untuk tidak melanggar kesepakatan kita di dalam kontrak bahwa 31 Desember adalah batas akhir untuk unggah laporan akhir penelitian. Kemudian juga di sini nama ketua peneliti tolong dicek jangan sampai salah ya. Nama ketua penelitinya. Kemudian di pasal 2 ini ya, ayat 1 dan 2 ini ya. Skemanya tolong dicek judulnya, jenis risetnya dan luarannya. Nah, ini supaya teman-teman juga cek apakah melakukan kesalahan tidak ketika usulannya dulu ya, jenis risetnya sama tidak, sama tidak dengan luarannya dan seterusnya itu bisa dicek di sini. Jangka waktunya ini sudah kami sampaikan tadi ya. Kemudian pasal 3 itu terkait personalia penelitian. Bapak Ibu bisa cek anggotanya sudah betul atau belum. Jangan-jangan anggotanya saja masih salah atau belum tertulis anggotanya, kan itu bisa berdampak pada prosesnya nanti ya, karena di sini kita memastikan untuk semuanya terdata dengan lengkap, dengan baik ya. Itu ya pasal 3, tolong untuk dicek kembali. Kemudian di sini ada biaya penelitian dan cara pembayarannya ya, pasal 4 ini. Bapak Ibu, mohon ini penting sekali, jumlah dana penelitian dicek sudah sesuai dengan yang ada di portal juga, ya dana penelitian sudah muncul lah, jangan-jangan nggak muncul itu repot lagi. Itu jadi tolong dicek, kemudian nomor rekening bank itu dicek lagi nama ketua penelitinya, nomor rekeningnya atas nama ketua penelitinya sudah betul atau belum nomor rekeningnya. Jangan sampai salah, nanti bisa salah transfer ya. Kemudian kalau Bapak Ibu sekalian ternyata kasuistis ya, ini kasuistis ya, ada yang harus ditransfer di luar rekening bank untuk gaji dosen ya, yang BPD Syariah ya, itu mohon diinformasikan ke kami ya, ke Mas Edi ya, ke kami atau
ke tim kami bahwa ada perubahan rekening bank untuk ditransfer dana penelitiannya. Tapi harapannya kami semuanya menggunakan rekan-rekan semuanya menggunakan rekening BPD Syariah yang sudah ada di data keuangan ya supaya memudahkan. Kemudian juga pasal 4 itu ada tahap 1 dibayarkan jika SP3 ini tanda tangani lengkap dan telah menggugah file kontrak. Jadi Bapak Ibu sekalian, kami harapkan pada hari Jumat ya, hari Jumat minggu depan ya, bukan Jumat besok ya, Jumat minggu depan, pukul 12 siang, itu adalah batas terakhir untuk mengunggah file kontrak yang sudah lengkap. Sehingga pada hari Sabtu atau pada hari Jumat siang ya, pasca Jumatan, setelah Jumatan, kami bisa mendata untuk kami tidak lanjuti sebagai data untuk pencairan dana penelitian tahap 1, 70%. Itu kalau Bapak Ibu sekalian sampai terlambat, maka akan berdampak pada terlambatnya pencairan dana Bapak Ibu, penelitian Bapak Ibu sekalian. Itu menjadi resiko dari keterlambatan yang dilakukan oleh Bapak Ibu sekalian dalam mengunggah file kontraknya pada hari Jumat minggu depan ya di jam 12 siang. Kami mohon diberi waktu untuk ngecek setelah jam 12 siang ya. Jadi jangan pukul 12 malam ya, nanti kami ngeceknya tidak bisa segera melakukannya. Tidak bisa segera mengeksekusi. Jika sampai batas waktu dan seterusnya hanya dapat mengunggah laporan akhir, penelitian tidak dapat menyelesaikan luaran wajibnya, maka dana penelitian tahap 2 hanya dapat dicairkan sebesar 15%. Ini adalah resiko yang akan Bapak Ibu sekalian dapatkan atau peroleh ketika Bapak Ibu sekalian tidak mampu merealisasikan luaran wajibnya dengan batas minimal capaian yang harus dipenuhi. Itu kami tekankan lagi, batas minimal. Batas maksimal kami sangat senang, dan itu harapan kami bisa sampai batas maksimal, yaitu publish atau yang lainnya, bentuk yang lainnya. Tetapi batas minimal adalah accepted, ya, bukan submit seperti tahun kemarin, tetapi accepted itu sudah kita sosialisasikan di awal dulu ya, bahwa periode ini kita akan mengawal luarannya dari accepted sampai publish atau sejenisnya, terdaftar sampai proses-proses berikutnya ya, sertifikat keluar atau yang lainnya. Karena kalau Bapak Ibu tidak menyelesaikan atau menyelesaikan luaran wajibnya, maka data di sistem kami yang baru nanti, yang saat ini, itu akan ada warning, yaitu tanggungan penelitian. Ya, tanggungan penelitian, baik itu laporan akhirnya maupun dari luaran wajibnya. Dan kami akan mengawal melalui sistem portal dari waktu ke waktu, dari tahap ke tahap, dan seterusnya. Sehingga itu akan membuat kita mudah untuk mencapai kewajiban dari para peneliti. Ya, ini berlaku juga saya sebagai pelaku ya. Jadi kita sama-sama berjuang untuk bisa sampai kepada tahap berikutnya, sehingga saya tidak hanya menyampaikan saja, tetapi saya juga berupaya untuk melakukan apa yang sudah kita sepakati. Nah, ini pasal 5 ya, rekan-rekan semuanya, pasal 5 khusus PDP. Rekan-rekan yang khusus PDP itu penelitian dosen pemula, itu kan harus ada pembimbing peneliti ya, terutama yang belum berjabatan akademik. Jadi peneliti wajib melakukan pembimbingan atau konsultasi dengan dosen pembimbing penelitian paling sedikit 4 kali pembimbingan untuk PDP ya, khusus untuk PBT. Ini yang jarang dibaca nantinya ya. Jadi kalau untuk penelitian dosen pemula yang belum berjabatan akademik yang ada pembimbingnya, tolong melakukan pembimbingan paling sedikit 4 kali pembimbingan. Kemudian apa yang dibimbingkan? Ya minimal inilah poin A sampai D ya. Menyusun angket atau kuesioner, analisis data atau interpretasinya, penyusunan hasil penelitian, dan seterusnya sampai penyusunan luaran penelitian. Mohon dikonsultasikan kepada dosen pembimbing. Kemudian kami akan menyediakan ini ya. Jadi nanti kami akan menyertakan ini dalam template laporan kemajuannya ya, template form pembimbingan ya. Tolong nanti akan kami upload
lagi ya di portal penelitian terkait dengan template pembimbingan ya. Nanti kita informasikan kalau itu sudah ready ya, supaya yang PDP bisa menyesuaikan dengan template yang sudah ditentukan oleh bidang riset dan inovasi. Kemudian pasal 6 ya, berkas laporan kemajuan sebagai bahan monef diunggah selambat-lambatnya tanggal 15 Oktober Bapak Ibu sekalian 2021. 15 Oktober itu tolong ya kami tekankan, kalau besok kami sampaikan ingatkan jam 12 siang ya. Selalu kami menggunakan keyword jam 12 siang ya. Tolong tanggal 15 Oktober 2021 jam 12 siang nanti semua peneliti sudah mengupload laporan kemajuan sebagai bahan monef. Kalau tidak diupload pada waktu itu berarti nanti tidak akan ada proses monef yang dilakukan oleh tim kami ya. Itu tolong jangan sampai terlambat. Kemudian berkas laporan akhir digunakan sebagai acuan pencairan dana itu diunggah selambat-lambatnya tanggal 31 Desember 2021 jam 12 siang. Itu untuk laporan akhir ya sebagai acuan pencairan dana. Mohon tanggal-tanggal penting ini betul-betul dicatat dan dipertimbangkan luarannya karena tanggal 15 Oktober ini kita akan bertanya luarannya ya. Walaupun tahapannya belum sampai kepada tahap minimal, capaian minimal accepted tadi, tetapi kami akan meminta rekan-rekan semuanya untuk menginformasikan luarannya sampai pada tahap apa sehingga kami bisa memberikan semacam solusi ya yang bisa kita berikan ya, mungkin bisa kalau terkait dengan publikasi bisa kita kerjasama dengan bidang publikasi ilmiah BPI atau bisa dengan sentra KI untuk yang luarannya berupa kekayaan intelektual. Tapi mohon untuk memberikan progres di tanggal 15 Oktober ini. Kemudian ini pasal 7 terkait dengan luaran. Status minimal sudah tertulis dengan jelas di dalam kontrak yang harus dipatuhi oleh Bapak Ibu peneliti jika sudah bertanda tangan, bermaterai, ya, jadi harus bisa mematuhi karena itu sudah bagian dari kesepakatan. Accepted untuk jenis luaran artikel jurnal atau seminar atau konferensi. Kemudian naik cetak untuk jenis luaran buku. Nah, ini dibuktikan dengan semacam informasi atau nota atau keterangan kalau itu sudah naik cetak ya bukunya ya. Kemudian diterima atau dibahas instansi pengguna untuk jenis luaran naskah akademik ya. Jadi sudah dibahas ya, sudah diterima, kemudian sudah dibahas ya, itu batas minimal luaran wajibnya. Kemudian telah terdaftar atau didaftarkan untuk jenis kekayaan intelektual. Berlaku untuk hak cipta, untuk paten ya, paten terdaftar, untuk desain industri sudah terdaftar. Kalau paten terdaftar berarti draft patennya atau deskripsi patennya sudah selesai ya, sudah memenuhi persyaratan, dipenuhi syarat-syaratnya untuk didaftarkan dan sudah diproses pendaftaran dibuktikan dengan nomor pendaftaran ya, ada nomor pendaftaran baik paten, desain industri, kekayaan intelektual dan seterusnya. Kemudian telah berwujud atau telah dilakukan uji laboratorium untuk luaran berupa prototipe atau purwa rupa dan sejenisnya. Itu yang terkait dengan pasal 7. Kemudian pasal 9 ya, penelitian dinyatakan memiliki tanggungan, ya ini terkait dengan tanggungan penelitian dan luaran penelitian. Peneliti dinyatakan memiliki tanggungan penelitian apabila sampai pada waktu yang ditentukan belum menyelesaikan kewajiban unggah laporan akhir. Itu pasti ada tanggungan. Dan konsekuensinya adalah tidak diperkenankan mengajukan proposal pada periode berikutnya ketika tanggungannya berupa laporan akhir tidak selesai atau tidak diupload. Kemudian peneliti dinyatakan memiliki tanggungan, ini sudah belum. Kemudian capaian ya, peneliti yang tidak memiliki tanggungan luaran, jadi luaran wajib itu ketika pada periode tahun yang sama itu, misalnya 2020, 2021 ini ya, itu luaran wajibnya belum tercapai ya dengan status minimalnya, maka statusnya memang Bapak Ibu sekalian memiliki tanggungan. Tetapi kalau itu sudah mengumpulkan laporan akhir ya, hanya laporan wajibnya belum tercapai,
itu Bapak Ibu masih diberi kesempatan atau masih ada peluang atau jatah untuk mengikuti usulan penelitian periode terdekat ya, masih dapat mengikuti. Tetapi statusnya itu punya tanggungan itu hanya berlaku 1 tahun saja. Tahun berikutnya, jika luaran wajib itu belum tercapai dengan status minimal accepted atau sejenisnya, maka akan tidak diperkenankan untuk mengikuti penelitian di periode tahun berikutnya. Jadi masih ada kesempatan yang lebih longgar ya untuk luaran wajibnya dalam 1 periode itu harus tercapai sebelum ada status tidak boleh mengajukan proposal. Dan tentu saja itu akan selalu menjadi tanggungan jika tidak penuhi. Kemudian itu, nah ini yang kami tekankan lagi rekan-rekan semuanya, tanggungan penelitian atau luaran wajib ya, tanggungan laporan akhir penelitian atau luaran wajib itu berlaku bagi ketua dan anggota peneliti. Jadi tidak hanya melekat pada ketua penelitinya saja, tetapi anggota peneliti akan mendapatkan konsekuensi yang sama, memiliki tanggungan dan tidak bisa mengajukan usulan baru jika laporan penelitiannya tidak selesai atau laporan luarannya tidak tercapai dalam 1 tahun waktu yang diberikan untuk menyelesaikannya. Seperti itu. Jadi mohon baik ketua dan anggota sama-sama aktif untuk menyelesaikan penelitiannya dan juga luarannya. Ini sebagai penutup di slide terakhir sebelum nanti ada diskusi. Batas akhir upload kami ingatkan lagi adalah Jumat 11 Juni pukul 12 waktu Indonesia Barat. Ya, saya beri dalam kurung siang karena tetap ada yang bertanya ya. 11 Juni jam 12. Nanti ada pertanyaan jam 12-nya siang atau 12 malam seperti itu. Jadi 12 siang kami tekankan lagi di sini. Proses pencairan dana di keuangan, ya ini gambarannya ya. Kami diskusi kemarin dengan keuangan 2-3 minggu. Pencairan semoga akhir bulan ini sudah cair semuanya dan sudah bisa melakukan penelitian pada bulan ini. Itu harapan kami ya, semoga lancar ya, sehingga apa yang kita dapatkan bisa kita syukuri untuk melaksanakan penelitian internal UAD ini ya, walaupun dananya tidak sebanyak dana dari eksternal. Bapak Ibu juga kami harapkan jika Bapak Ibu ingin mendapatkan dana yang lebih kompetitif ya, lebih banyak dan lain sebagainya, untuk menyiapkan proposalnya untuk pendanaan eksternal ya, sekarang namanya Kemendikbudristek ya, kalau dulu Kemenristek BRIN ya, untuk periode tahun ini ya, itu untuk mengakses dana yang lebih besar. Tentu saja teman-teman harus mempersiapkan berlipat daripada yang ada di pendanaan internal ya, untuk kualitas dari proposalnya, seperti itu. Baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan ya. Untuk teman-teman yang akan mengaplikasikan di dalam sistem portalnya masing-masing, silakan dicoba. Insya Allah sangat mudah ya, saya tidak perlu menayangkan atau menampilkan prosesnya di portal saya ya. Mohon untuk bisa dicoba di masing-masing portal. Baik, terima kasih. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu semuanya, ya, terima kasih kami sampaikan kepada Pak Fatwa atas penjelasan sosialisasi kontra pada pagi siang ini. Mudah-mudahan jelas sekali bagi Bapak Ibu semuanya ya. Dan nampaknya di kolom chat juga ada beberapa pertanyaan. Nanti akan kami jawab. Tapi sebelumnya izinkan saya sedikit menyampaikan tambahan slide itu ya. Terkait dengan jenis-jenis penelitian. Tadi sebagian sudah disampaikan. Ya.
Baik, saya tambahkan sedikit saja ya tentang definisi penelitian, khususnya yang jenis riset terkait dengan luarannya. Supaya nanti ke depan dan khususnya nanti sebentar lagi kita akan pembukaan penawaran penelitian dari Ristek BIN atau Kemenristek Dikbud, namanya agak sulit ya. Jadi jenis riset penelitian atau jenis riset atau penelitian itu kalau di buku panduan berdasarkan luarannya ya. Itu semua kita sudah tahu, ada riset dasar, terapan, kemudian riset pengembangan ya. Tadi dijelaskan kalau riset dasar skala TKT-nya 1 sampai 3, tidak mungkin lebih dari itu ya. Kemudian luarannya tadi juga sudah disampaikan ya. Publikasi, proceeding, buku ber-ISBN, kemudian book chapter serta hak cipta. Ya. Kemudian riset terapan juga TKT-nya 4, 5 atau 6, tidak lebih dari itu. Kemudian luarannya paten, baik itu paten dari produk maupun proses, paten sederhana, desain industri, dan seterusnya sampai purwarupa atau prototipe. Dan yang ketiga adalah jenis riset pengembangan dengan TKT 7-9 dan luarannya adalah purwarupa atau prototipe yang sudah layak industri, sudah melalui pengujian di lab, ya. Kemudian dokumen feasibility study, kemudian naskah kebijakan yang akan disahkan. Nanti akan kami jelaskan tentang naskah kebijakan itu yang seperti apa. Nah, itu yang ada di dalam buku panduan, baik di panduan kita maupun yang di panduan Ristek Dikti. Ya. Kemudian kalau Bapak Ibu membuka PMK, PMK itu Peraturan Menteri Keuangan ya, tentang SPK, standar biaya keluaran. Ya. Itu ada definisi tentang riset dasar, yaitu merupakan suatu kegiatan riset yang memuat temuan baru, ya, atau pengembangan ilmu pengetahuan dari kegiatan riset yang terdiri dari yang terdiri dari tahapan penentuan asumsi dan dasar hukum yang akan digunakan, formulasi konsep dan atau aplikasi formulasi dan pembuktian konsep, konsep fungsi, dan atau karakteristik penting secara analitis dan eksperimen. Ini yang ada di SPK tahun 2020 ya, halaman 15. Nah, kemudian tadi luarannya ya ini sama ya, yaitu publikasi pada jurnal nasional maupun jurnal internasional, proceeding dari seminar, buku ber-ISBN, book chapter dan hak cipta. Ya. Berikutnya riset terapan adalah suatu kegiatan riset yang memuat prototipe riset dan pengembangan atau rekomendasi kebijakan, proposal, konsep, model, dan indeks yang meliputi tahapan validasi komponen atau subsistem dalam lingkungan laboratorium, validasi komponen atau subsistem dalam suatu lingkungan yang relevan, dan demonstrasi model atau prototipe sistem subsistem dalam suatu lingkungan yang relevan. Ini kalau jenis riset berdasarkan kegiatan di dalam risetnya. Kalau berdasarkan luarannya itu mudah tadi ya. Kemudian luarannya sama seperti tadi jelaskan ya. Kemudian ada riset pengembangan yang TKT-nya 7, 8 dan 9. Ya, artinya adalah merupakan suatu kegiatan riset dan pengembangan yang memuat prototipe layak industri atau pengujian proporsi, model, dan konsep dari kegiatan riset yang terdiri dari tahapan demonstrasi prototipe sistem dalam lingkungan sebenarnya. Sehingga Bapak Ibu ketika terutama ingin mengajukan TKT-nya apakah sampai tahap berapa, nanti kan ada buku panduan tentang TKT itu ya. Itu nanti dibaca ya, kalau TKT-nya sudah sampai tahap berapa, skala berapa. Ya, skala 4 itu nanti komponennya apa saja yang ada di dalam sana. Ini luarannya. Kemudian ini yang tentang apa ini? Produk naskah kebijakan.
Jadi seperti yang saya sampaikan di atas bahwa naskah kebijakan itu suatu naskah yang biasanya dikeluarkan oleh lembaga institusi yang mengeluarkan kebijakan publik gitu ya. Seperti pemerintah, Pemda, Pemkot, kemudian ada lembaga legislatif, DPR, DPRD, itu biasanya yang meminta. Ya, misalnya Pemkot ingin membuat perda tentang kos-kosan, nah itu nanti minta ke perguruan tinggi untuk mengadakan penelitian bagaimana baiknya. Ya. Nah ini naskah kebijakan. Ya, kalau draft naskah kebijakan meliputi undang-undang, perda, perpres, permen, ya, dan seterusnya sampai kebijakan organisasi nasional atau internasional. Nah, kalau unsur-unsurnya draft naskah kebijakan terdiri atas latar belakang, analisis terkait existing, kemudian sosiologi, hukum, akademis, dan sebagainya. Barangkali kalau sudah ada peneliti yang membuat naskah, luarannya naskah kebijakan, itu perlu ada pelatihan dari mungkin orang hukum ya, yang mengetahui bagaimana membuat naskah kebijakan yang baik. Yang terakhir, ketentuan lain riset dasar itu tidak wajib ada mitra. Tapi kalau ada, yaitu ya dipersilakan, tidak apa-apa itu ya, tidak masalah. Kemudian riset terapan itu wajib ada mitra calon pengguna. Ya. Jadi kalau risetnya terapan nanti siapa calon penggunanya? Dan itu dimasukkan di dalam proposal supaya dari kami juga tahu memang ada mitranya dan mitranya juga buktinya ada di dalam proposal atau di dalam sistem. Kemudian riset pengembangan itu wajib ada mitra calon investor ya. Karena hasilnya memang sudah prototipe yang sudah layak industri ya, tinggal nanti ada investor langsung dilakukan produk. Tuh. Kemudian mitra baik mitra calon pengguna ataupun investor ya itu merupakan institusi ya atau lembaga bukan perseorangan. Mitranya siapa? Oh Pak ini, wah itu bukan mitra, itu ya apa namanya teman untuk bekerja sama itu ya. Mungkin itu saja Bapak Ibu semuanya pertanyaan-pertanyaan yang ada di dalam chat mungkin dijawab via chat atau Enggak Pak Fatwa, untuk pertanyaan di chat dijawab. Saya sudah nyicil jawab di chat. Saya sudah nyicil jawab di chat, Mas. Oh ya. Tapi belum semuanya karena banyak banget. Oke. Tapi saya beberapa sudah saya jawab. Oke, Bapak Ibu, sebagian yang di chat dijawab lewat chat, mudah-mudahan nanti bisa dibaca ya bersama. Kemudian kami persilakan barangkali nanti waktunya tinggal 15 menit untuk pertanyaan secara langsung, nanti mudah-mudahan kalau bisa ada jawab akan kami coba. Mas Udin, mungkin saya merangkum pertanyaan yang ada di chat ya supaya itu bisa diketahui oleh rekan-rekan juga. Okay. Ya, saya rangkumnya ya. Baik. Bapak Ibu sekalian, terkait dengan update dari tingkat pendidikan dan juga jabatan fungsional ya yang ada di chat itu beberapa kali ditanyakan, tadi sudah kami sampaikan. Silahkan bisa mengupdate di Mas Dika ya supaya di sistem kami itu bisa terupdate ya sesuai, sehingga nanti lembar pengesahannya pun akan menyesuaikan dengan apa yang sudah ada di sistem kami yang terakhir terupdate ya. Kami dulu sudah menyampaikan kepada Bapak Ibu sekalian bahwa kami dalam proses sinkronisasi dengan SDM, walaupun periode ini belum bisa sinkron ya untuk terkait gelar dan juga jabatan fungsional ya, gelar akademik dan jabatan fungsional. Semoga dalam prosesnya ini segera bisa sinkron ya, sehingga kita tidak mengalami kesulitan di dalam mengupdate gelar dan juga jabatan fungsional Bapak Ibu sekalian. Kemudian terkait dengan
tadi sudah kami sampaikan juga, muncul pertanyaan di chat ya. Jadi kalau Bapak Ibu itu mengusulkan 2 penelitian, satu sebagai ketua dan satu sebagai anggota, tentu saja status tertanggung itu juga berlaku untuk kedua usulan tersebut. Itu menjadi bagian dari konsekuensi kita mengusulkan 2 proposal ya. Jadi baik sebagai ketua maupun sebagai anggota di dalam usulan penelitiannya itu mohon untuk capaian minimalnya dipenuhi sehingga tidak menjadi tertanggung ya. Posisinya sama baik ketua maupun sebagai anggota. Begitu. Itu beberapa juga ditanyakan di chat. Kemudian terkait dengan slide PPT-nya akan kami share ya. Akan kami share di grup riset 1 dan riset 2 ya. Sama mungkin di penelitian pejabat belum kami sosialisasikan ya. Jadi kami tidak share di grup penelitian pejabat. Bapak Ibu sekalian, kalau ada ketua atau anggota yang belum masuk di grup, mohon untuk segera dimasukkan ke grup riset 1 atau riset 2. Kalau riset 1 sudah penuh atau tidak bisa ditambahkan, bisa ke grup riset 2 ya. Karena beberapa yang kontak saya ya kemarin itu malah belum tahu kalau ada grup riset 1 dan riset 2. Itu menjadi permasalahan terkait dengan informasi yang akan kami berikan. Sehingga ada keterlambatan di dalam merevisi hasil review dari reviewer seperti itu. Mohon untuk diinformasikan supaya semuanya baik anggota maupun ketua ada di dalam grup, tetapi tidak boleh ada di kedua grup itu ya. Salah satu saja informasinya insya Allah sama yang akan kita sampaikan di situ. Termasuk nanti materinya akan kami sampaikan di dalam grup dan juga di web LPPM. Termasuk jika diperlukan rekamannya, akan kami berikan rekamannya ini untuk disampaikan kepada teman-teman yang tidak mengikuti sosialisasi pada siang hari ini karena adanya agenda yang bersamaan. Seperti itu. Apa lagi dia? Coba saya baca, Mas. Ini oke. Kemudian materinya 10.000 ya, jangan 6.002 ya. Mohon untuk 10.000 karena sudah beredar secara luas ya. Jadi silakan. Kemudian template ya, template terkait dengan PDP itu nanti sudah kami sampaikan ya tadi, nanti akan kami upload di dalam portal penelitian untuk template bimbingannya ya untuk PDP ya. Kemudian bagi yang sudah berjabatan akademik, asisten ahli, walaupun itu PDP, itu karena tidak diperlukan pembimbing, jadi tidak perlu untuk mengikuti pengisian itu form pembimbingan itu tadi. Kemudian, oke, pada pasal. Oke, ini ada pada pasal 4 dan nomor 4 dijelaskan bahwa jika peneliti hanya dapat mengumpulkan laporan akhir penelitian dan belum merealisasikan luaran wajib, contoh publikasi artikel ilmiah, maka dana penelitian tahap 2 hanya dicairkan 15%. Pertanyaannya, apakah setelah artikel ilmiah berhasil terpublikasi setelah batas waktu, sisa dana 15% akan tetap atau tidak dicairkan? Itu seperti yang kita sepakati kemarin ya, kita akan memberikan batas deadline untuk mengupload luaran ya, mengupload luarannya. Jika sudah melebihi deadline itu, maka tidak akan dicairkan dana untuk luarannya. Ya, jadi tetap tertanggung, tetapi dananya tidak cair untuk luarannya. Jadi sebaiknya memang rekan-rekan semuanya mengupayakan untuk bisa mencapai capaian minimal dari luaran wajibnya itu. Perbedaannya kalau rekan-rekan nanti berpikir bahwa misalnya nih ya, waduh tidak cair ya udah tidak usah saya penuhi luaran wajibnya. Maka itu tadi kembali ke pasal 4 tadi ya terkait dengan luaran ya, maka akan tertanggung luarannya ya. Jadi akan berlaku 1 tahun, kemudian tahun berikutnya tidak bisa mengusulkan usulan proposal baru seperti itu. Jadi mohon dipahami rekan-rekan semuanya untuk kerjasamanya bisa mencapai baik laporan akhir selesainya penelitian ya, laporan akhir dan juga luaran wajibnya. Itu harapan kami dari LPPM untuk kebaikan kita semuanya termasuk peneliti bermanfaat,
LPPM bermanfaat, prodi bermanfaat, universitas juga bermanfaat, seperti itu ya. Jadi sama-sama kita berjuang di situ. Oke, mungkin itu ada pertanyaan di luar chat ya, beberapa sudah saya jawab. Mungkin kalau ada yang mau disampaikan secara verbal, mungkin saya dengan Mas Udin siap untuk menjawab. Monggo silahkan. Kami persilakan Bapak Ibu yang mau menanyakan. Nanti kalau ada tambahan waktu ya tidak apa-apa, monggo. Kami persilakan Bapak Ibu yang ingin menanyakan langsung saja. Langsung di-unmute. Nampaknya sudah jelas nih Bapak Ibu semuanya. Pripun? Sampun? Alhamdulillah kalau yang saya sampaikan sudah jelas. Nanti kalau ada yang tidak jelas, saya menerima pertanyaan melalui WA saya ya, dan Mas Udin insya Allah juga seperti itu. Di grup juga boleh, nanti dijawab untuk bersama informasinya. Dan silahkan untuk memproses semua kontraknya ya, dari download sampai kepada upload ya, seperti itu. Begitu rekan-rekan? Wah, ini yang sudah tanya via chat Japri banyak sekali nih. Tidak perlu saya jawab di sini ya. Jadi nampaknya sudah cukup ya, karena tidak ada pertanyaan. Nanti via grup rekamannya akan kita berikan, materinya juga akan kita berikan. Mudah-mudahan nanti bisa semakin jelas ya, apa yang tadi disampaikan oleh Pak. Baik, sekali lagi cukup ya Pak Fatwa. Insya Allah cukup Mas dari saya. Cukup ya. Baik, sekali lagi terima kasih dan mohon maaf bila mana dalam penjelasan atau sosialisasi kontrak kali ini mungkin masih ada yang kurang jelas. Insya Allah akan segera kami tayangkan ya filenya dan juga rekamannya. Mudah-mudahan nanti tidak lama untuk bisa mengambil rekamannya. Baik, sekali lagi terima kasih dari kami, mohon maaf. Kita tutup dengan hamdalah bersama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Monggo yang betah. Aku dari kampus divaksin. Nanti saya lihat infonya di web saja ya Pak. Terima kasih. Oke, nanti kita share.